Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Ramadhani Hendaryanto dari kelas 4C dari jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara menggunakan metode food recall 24 jam, yang dimana metode ini digunakan untuk mengetahui makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seseorang selama 24 jam terakhir, mulai dari dia bangun tidur sampai tidur kembali. Melalui wawancara ini, kita dapat mengetahui pola konsumsi makan, asupan zat gizi, serta membantu menilai apakah kebutuhan gizi harian seseorang itu sudah terpenuhi atau belum. Dalam proses wawancara nanti, responden akan diminta mengingat makanan dan minuman yang dikonsumsi beserta perkiraan porsinya dengan bantuan formulir dan buku foto makanan agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai wawancaranya. Selamat menyaksikan. Halo Kak, aku hari ini mau minta kakak bantu isi food recall 24 jam. Jadi food recall 24 jam itu adalah metode wawancara untuk mengingat makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir. Jadi mulai dari kakak bangun tidur sampai tidur lagi. Tujuannya buat melihat pola makan, menilai asupan gizi, dan membantu mengetahui apakah kebutuhan gizi harian kakak itu sudah terpenuhi atau belum. Nanti aku bakal tanya makanan dan minuman apa yang kakak konsumsi kemarin ya, terus porsinya juga kira-kira sebanyak apa. Kalau bingung ukuran porsinya, nanti kita bantu pakai foto buku makanan supaya lebih gampang memperkirakan jumlahnya. Jawabnya santai aja ya kak. Oke. Kita mulai. Boleh tanya nama kakaknya siapa ya? Nama lengkap apa nama panggilan? Nama panggilan aja. Cindy. Pakai S. Iya, oke. Berat badan kakaknya kira-kira 59. 59. Kalau tinggi badan 152. usianya 24 tahun. 24 tahun. Oke, kita mulai dari waktu pagi. Kakak ada makan atau minum apa dulu ya? Dari jam berapa? Biasanya dari bangun itu jam 8-an, itu ada minum air putih. Iya. Paling seteguk 2 teguk. Terus lanjut yang simpel aja kayak roti. Roti putih, roti gandum atau Roti gandum. Paling 1 aja atau 2 gitu. gandum 1. Terus cara olahnya itu dibakar atau dipanggang? Rotinya itu fast food sih belinya, jadi udah jadi gitu ya. Yang biasanya ada di Indomaret gitu. Untuk roti beratnya kira-kira, sebentar ya kak, segini. Iya, yang segini, yang B. Oke. 40 gram ya. Oke, kita berarti itu ada di dalamnya nggak ada apa-apa? Iya, nggak ada apa-apa, biasanya tawar kayak gitu aja. Oke. Lanjut, untuk selingannya apakah kakak ada nyemil atau? Biasanya saya untuk energi aja sih americano. Berarti Minuman aja. minuman aja. Kopi hitam ya, Bang? Ya.
mili Kak. 150 mili. Nih ya. Nih ya. Iya. Ya. Biasanya yang 1 sendok kopi itu aja, tapi saya nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Jadi kopi sama air aja. Oke. Terus untuk makan siangnya? Makan siangnya saya kalau hari ini itu bakso. Oh kemarin ya Kak? Iya kemarin, sorry. Ya kemarin bakso juga sih kalau untuk makan siang. Ada lagi? Selain bakso saya minum air putih lagi sih, 2 gelas. Baksonya ada tambahan apa? Kalau baksonya isinya cuma itu daging olahan, mihunnya, sama daun sop itu, udah sama bawang. Daun bawang ya? Ya daun bawang, irisan daun bawang sama bawang goreng. Perkiraan porsinya berapa ya Kak? Semangkok Kak? Iya semangkuk yang normal itu sih biasanya saya nggak ada tambahan. Semangkok yang mana? Kalau biasanya untuk bakso itu ukurannya ini, ya Yang ayam itu ya? iya yang 16 ini. Oke. Untuk air putihnya tadi Kakak minum lewat gelas atau apa ya setiap minumnya? Atau botol? Kadang botol, tapi kalau untuk kemarin itu gelas. Gelas semua? Yang mana, yang ini atau yang mana? Gelasnya yang ini 185 mili. Selingannya snack siang ada atau tidak? Ada paling itu coklat Silver Queen yang berat itu ya 80 gram ya kalau nggak salah. Queen berapa gram perkiraan? Yang ini yang berapanya 58 gram. 58 gram ya? Untuk makan malam? Kalau untuk makan malamnya saya kemarin itu makan rawon. Rawon Ya. Ada lagi? Rawon sama saya minum kopi lagi sama kopi hitam. Kopi hitam. Ada di rawonnya ada isinya apa aja? Kalau di rawonnya itu yang irisan daging, ada daun bawang, kuahnya, Telur ada? telur ada, pakai telur asin itu yang sepotong setengah, sama semalam itu pakai nasi tapi setengah porsi. Nasi setengah porsi. Ya.
Cheesecake yang biasa itu aja, sama air putih lagi. Paling sebotol yang sedang, yang tanggung. Cheesecake-nya sebesar apa ya perkiraan? Kayak cheesecake. Iya Kak. Untuk sayur kakak nggak ada makan sayur? Kalau sayur sih kadang-kadang aja sih, cuma kebetulan kemarin itu nggak ada. Sebesar ini sebesar nah segini, sebolu keju ini, sebelum keju. ya 20 gram. Dia nggak terlalu besar yang saya makan. Oke, kalau kakak ada minum suplemen gitu atau vitamin? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Oke kakak, terima kasih sudah membantu. Makasih banyak. Berarti saya izin bacakan ulang. Berarti waktu pagi jam 8 kakak minum air putih dan roti gandum, 1 buah roti gandum. Terus untuk selingannya ada kopi hitam no sugar. Untuk siangnya makan bakso dan minumnya air putih 2 gelas. Ya. Untuk selingannya ada coklat silver queen. Ya. Dan untuk makan malamnya ada rawon. Terus minumnya kopi hitam, sama rawonnya pakai nasi. Ya. Dan beserta isi-isinya ya. Ya. Selingannya juga ada cheesecake sama air putih 1 buah. Ya. Oke, makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Selesai sudah sesi wawancara. Kali ini saya akan menyimpulkan bagaimana status gizi seorang responden yang habis saya wawancarai tadi. Jadi, berdasarkan hasil food recall 24 jam, pola konsumsi makanan responden sudah cukup bervariasi karena terdiri dari sumber karbohidrat, protein, lemak, dan minuman. Responden mengkonsumsi roti gandum pada pagi hari, bakso pada siang hari, serta rawon dan nasi pada malam hari. Selain itu, terdapat makanan selingan seperti coklat dan cheesecake. Asupan cairan juga tergolong cukup karena responden beberapa kali mengkonsumsi air putih dalam sehari, baik menggunakan cangkir maupun air mineral botol. Responden juga mengkonsumsi kopi hitam tanpa gula, sehingga tidak menambah asupan gula berlebih. Pada recall tersebut, responden tidak mengkonsumsi suplemen maupun vitamin tambahan. Namun, konsumsi sayur dan buah masih tergolong kurang karena hanya terdapat sedikit sayuran pada beberapa menu makanan dan tidak terdapat konsumsi buah pada hari tersebut. Seperti pada sesi wawancara tadi, saya ada menanyakan apakah ada memakan sayur atau buah. Responden menjawab tidak ada untuk saat itu. Selain itu, terdapat konsumsi makanan tinggi gula dan lemak seperti coklat dan cheesecake yang apabila dikonsumsi terlalu sering dapat meningkatkan asupan energi berlebih. Secara umum, pola makan responden pada hari tersebut dapat dikatakan cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan terutama dalam konsumsi sayur, buah, dan keseimbangan makanan bergizi agar kebutuhan gizi harian dapat terpenuhi dengan optimal. Sekian itu dari hasil wawancara dan tugas saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.